Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada tartil ya, ada ikro juga ya, yang ikro Ya, kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba, yang Isra ya, itu ya. Kemudian juga ada islah tadabur gitu. Nah, ini tolong di ini ya, dulu. ya, tentu ada banyak istilah ya dalam konteks Hmm. membaca Al-Quran ini. Iqra itu tentu membaca Al-Quran dalam pemaknaan kemudian dari apa petunjuk dari hal-hal Hmm. yang logis dari hal-hal yang bersifat kemudian zahir Al-Quran ya, bahwa sementara tadabbur Al-Quran ya adalah keadaan di mana kemudian kita mencoba untuk memahami apa yang disampaikan Al-Quran ini. Bukan hanya terkait dengan hal-hal yang zahir, tapi juga pada hal-hal yang batin ya. Gitu. Hmm. Eh, Sementara misalnya tartil, waratilul Quran tartila itu bertahap-tahap ya membaca Al-Quran itu. Artinya membaca Al-Quran itu perlahan-lahan. Artinya kita tidak kemudian sesuai dengan mizannya masing-masing ya. Hmm. Eh, Artinya bagaimana para ahli bacaan Al-Quran itu membaca Al-Quran itu dengan tidak tergesa-gesa ya dan sesuai dengan makhraj dengan panjang hurufnya ya dan kemudian juga memahami mencoba untuk merasakan dari karena setiap kemudian bagian dari ayat Al-Quran itu mereka memiliki rasa yang khusus ya. Para ahli arbabul qulub ya seringkali disebut para ahli batin itu menyatakan bahwa setiap bagian dari ayat Al-Quran itu menggambarkan makna atau memberikan makna yang khusus. Eh, Misalnya bahwa pada surah Taubah itu sangat berbeda rasa yang muncul ketika kita membaca surah Ar-Rahman ya. Ini menunjukkan karakteristik yang berbeda dari setiap bagian dari Al-Quran ini ya. Nah, karena itu kenapa kita harus tartil ya untuk merasakan itu ya. Merasakan bahwa setiap bagian dari ayat Al-Quran itu punya eh, apa punya kemudian kekhususan ya spesifik. Bahkan kalau kita baca eh, beberapa hadis-hadis yang menunjukkan bahwa tentang fadilah dari setiap ayat atau bahkan setiap surah itu ada fadilah-fadilahnya dalam membaca surah itu. Jadi kalau kita misalnya lihat pada tafsir Al-Amsal fi tafsiril apa kitab tafsirul Amsal fi tafsiril Al-Munzal ya. Itu tafsirul Quran Al-Munzal. Itu kita dapati pada setiap bagian surah dia kemukakan hadis-hadis ya yang terkait dengan fadilah dari apa surah tersebut ketika dibaca ya. Jadi apa namanya setiap surah punya ini. Bahkan ada ayat-ayat yang juga di situ disebutkan ya fadilah dari ayat-ayat itu ya. Saya baca. Jadi karena itu kita jangan membaca kemudian lewat begitu saja, padahal itu masing-masing punya khususiyahnya. Hmm. Khusus ya. Baik, Ustaz. Kalau yang terkait dengan ini sholat yang tadi, kalau tadi menyimak yang dari awal itu yang terkait dengan syahdu ya, itu kalau dalam sholat itu apakah mesti disahdukan misalkan dalam keadaan menangis dan sebagainya ya? Biasanya saya dengar yang di beberapa tempat itu kalau kayak gitu. Ya itu kan tentu tidak dibuat-buat ya dalam pengertian Oh ya. dan kemudian ya apa namanya dalam fikih beberapa fikih menunjukkan Hmm. bahwa eh, orang hanya boleh menangis di dalam sholat itu karena Allah, bukan karena selainnya. Jadi kita harus berhati-hati juga. Orang harus membaca eh,
di dalam sholat itu bahwa para imam sholat tentu sangat baik ya membaca dengan lahan atau langgam yang indah, yang baik ya, yang membuat kemudian orang yang mengikutinya merasakan khusyuan. Tetapi ada batasnya juga ya, ada batasnya. Karena kalau kita baca riwayat-riwayat yang terkait dengan sholat jamaah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian juga para maksumin alaihi wassalatu wassalam, mereka membaca ayat-ayat pendek ya, ayat pendek agar kemudian para jamaah itu terutama kemudian yang memiliki keperluan perempuan dan sebagainya, mereka kemudian bisa melakukannya ya. Berbeda dengan sholat-sholat sunat ya. Dalam riwayat disebutkan bahwa Imam Ja'far itu melaksanakan sholat sunat 2 rakaat ya. Satu rakaatnya itu separuh malam dan separuh yang lainnya mengantar sampai subuh, dan dia menghatamkan dengan 2 rakaat itu menghatamkan Al-Quran ya. Ya ini tentu sholat sunat ya, sholat pribadi secara personal diri seseorang. Kita mau berlama-lama dalam sholat itu sah saja, tetapi dalam sholat jamaah tentu berbeda ya hukumnya. Tidak semua orang dalam makom yang sama ya. Bahkan kadang-kadang sholat yang terlalu panjang itu menghilangkan kekhusyuan hati seseorang ya, karena tidak mudah untuk khusyuk itu. Yang kedua juga tidak semua orang juga mampu bertahan lama dalam kekhusyuan itu ya. Jadi karena itu anjurannya dalam sholat jamaah kita dianjurkan untuk membendekkan bacaan atau membaca ayat-ayat pendek ya, tetapi melaksanakan sholat sunat yang panjang ya, dengan bacaan-bacaan yang panjang. Yang berikutnya bahwa tentu sholat jamaah itu bukan musabaqatul Quran ya. Ini berbeda ya. Ini kadang-kadang ada juga ya, misalnya para qura itu yang menjadi imam justru menampilkan ya, kemampuan dia dalam membaca Al-Quran yang luar biasa ya. Padahal bukan itu. Untuk sholat itu kan bagi imam yang paling mendasar adalah bertanggung jawab atas sholat makmumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi penting ya, karena itu bahwa ini bukan persoalan rebutan jabatan menjadi imam sholat ya, tapi bahwa persoalan tanggung jawab, apakah imam itu bertanggung jawab atas sholat makmumnya. Dan seandainya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sholat makmum itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu menjadi tanggung jawab imam. Ini yang patut diperhatikan ya. Jadi karena itu bahwa di antara syarat utama seorang imam itu adalah hudurul qalb, hadirnya hati dalam sholat itu. Hudurul qalb fi sholat ya. Jadi bukan kemudian keindahan bacaan ya. Seorang imam harus baik dalam bacaannya, fasih ya, harus fasih, harus kemudian juga panjang pendek kemudian bacaan itu ya, itu juga harus benar ya. Makhrajul hurufnya juga harus benar ya, kemudian juga wakaf dan wasolnya juga harus benar ya. Itu tentu harus ini ya. Jadi pengetahuan terhadap bacaan atau membaca Al-Quran menjadi penting dalam konteks ini ya. Tetapi bahwa hal yang paling mendasar adalah menjadi imam itu adalah memiliki tanggung jawab diterimanya sholat makmumnya, dan ini satu tanggung jawab yang besar. Oke, baik, Ustaz. Kita sekarang masuk ke yang sudah ada di chatroom kita. Terima kasih ada Saris yang sudah bergabung, ada KP Alam dan Sri Mariati, terima kasih. Ini ada 2 pertanyaan dari Saris. Yang pertama, apakah ada teladan dari Nabi dan Ahlul Bait menjadikan Al-Quran sebagai bentuk munajat atau permohonan atas kebutuhannya kepada Allah? Oh iya, kan di dalam Al-Quran juga satu ya. Tentu ada banyak doa-doa di dalam Al-Quran ya. Misalnya
Tentu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab misalnya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Kemudian juga misalnya ada Rabbi shrah li sadri dan seterusnya ya. Ada banyak sekali tentu doa-doa di dalam Al-Qur'an yang diajarkan Al-Qur'an. Tetapi juga pada saat yang sama ada ayat-ayat yang secara spesifik ya, memiliki fadilah-fadilah mistikal ya. Fadilah-fadilah yang secara khusus misalnya apa sebagai contoh misalnya apa namanya kita membaca ayatul kursi misalnya ya. Dalam hadis disebutkan bahwa dia pelindung. Ayatul kursi itu sebagai pelindung. Jadi ketika hendak tidur, misalnya orang hendaklah membaca ayatul kursi karena Allah akan menjaga, Allah akan mengirimkan malaikat untuk menjaga dirinya sampai dia terjaga. Misalnya ada hadis yang seperti itu. Atau misalnya lagi apa beberapa ayat misalnya yang memiliki fadilah secara khusus ya. Apa seperti misalnya apa Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin ya. Itu harapan untuk mendapatkan anak misalnya ya. Atau sama seperti apa perkataan apa Nabi Sulaiman ya. Aku min Sulaiman wa anahu bismillahirrahmanirrahim ala ta'alu ayatun muslimin. Artinya bahwa itu seorang mubalik misalnya seorang pendakwah ya dianjurkan untuk membaca mendawamkan ayat tersebut untuk apa yang dia ajarkan itu bisa menundukkan hati kemudian para apa orang-orang yang didakwahkannya. Kemudian ada lagi anjuran misalnya dari Imam Ja'far untuk membaca ayat la yukallifu apa tu'ti mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Itu dianjurkan misalnya kita baca setelah sholat subuh ayat tersebut ya untuk memudahkan ma'isyah kita atau kehidupan kita ya. Itu ada banyak hal-hal yang seperti itu. Misalnya lagi ayat apa namanya terhindar dari pada lila fi quraisy la fi amri la tashutai wa safal ya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Imam Ja'far mengatakan bacalah ayat ini sebelum makan. Kenapa? Karena itu akan menghindarkan kita dari beragam keburukan yang ada pada makanan itu. Termasuk racun, kata Imam Ja'far ya. Artinya ini ada hal-hal yang kemudian seperti itu ya. Pada bacaan Al-Quran, pada ayat-ayat Al-Quran. Ada banyak lagi. Misalnya kemudian kita dianjurkan untuk misalnya ketika orang mau menjual rumahnya yang tidak laku, ya. Imam Ja'far menganjurkan untuk menuliskan ayat tertentu di rumah itu. Atau misalnya juga ketika kita ingin menjaga rumah kita, ketika kita dalam keadaan tidak berada di rumah misalnya, ada banyak sekali hal-hal yang seperti itu yang ada ya. Jadi ini itu gambaran ya dari para imam, bahkan termasuk Rasulullah SAW ya. Misalnya ketika keluar dari hendak hijrah itu kan, Rasulullah mengambil kemudian pasir dan kemudian melemparkan pasir itu sambil membaca ayat Al-Quran ya, pada surah Yasin ya. Amin khalfihim syaddan fa'akshaynahum fahum la yubsirun misalnya. Ada banyak hal-hal yang seperti itu dan itu dicontohkan oleh Rasulullah dan juga oleh para maksumin sallallahu alaihi wasallam.
Termasuk itu ya Ustaz ya, pembacaan Yasin yang malam Jumat atau misalkan disebutkan bahwa harus baca surat Kahfi di hari Jumat dan sebagainya ya. Ya, Itu ya. banyak sekali seperti itu. Hmm. Ada banyak sekali tentu saja. Dan ya, misalnya kita keperluan-keperluan tertentu dianjurkan untuk membaca ayat-ayat tertentu, misalnya ya. Ada banyak hal yang seperti itu. Karena setiap bagian dari ayat Quran itu punya efek batin. Baik, kita langsung yang kedua. Ada hadis bahwa ibadah terbaik umat Islam adalah membaca Al-Quran. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, karena Al-Quran ini yang eh, menarik ya bahwa ada hadis itu ya. Hmm. eh, ada hadis itu misalnya Ibadah terbaik ya umat khairul Islam adalah ibadah membaca khairul Al-Quran. ibadah qiraatul Quran. Ada hadis yang Ya, seperti itu. Di dalam kitab ini juga betul. dinukil hadis itu ya. Eh, Hmm. saya lupa di bagian mana tapi ada kemudian hadis seperti itu yang menunjukkan pada kita bahwa Al-Quran ini sebenarnya sebaik-baik wahyu, sebaik-baik Hmm. kitab suci ya. Dan sayangnya memang ya, eh, problem kita adalah kita betul kita menganggap, tapi kita membatasi diri Al-Quran ini sebagai sekedar sebuah bacaan ya. Padahal pemaknaan kita saat ini problem yang kita hadapi. Kita seringkali kemudian apa tidak yakin betul pada Al-Quran ini. Ya. Tidak yakin betul dalam konteks seperti ini. Ada orang yang berbeda ya, artinya ada dua makna yang berbeda di sini. Bahwa yang pertama ada orang memang yakin betul pada Al-Quran, tetapi tidak mampu kemudian hanya melihat secara zahir dari ayat-ayat Al-Quran itu ya. Eh, dan tetapi bahwa pada makna yang kedua ini adalah di mana kemudian orang atau para ulama misalnya yakin pada Al-Quran itu mereka menggali kemudian apa namanya makna yang ada pada Al-Quran itu dengan dengan eh, mendalam ya, dengan luar biasa ya. Mereka mencoba menggali. Satu saat kemudian katanya itu eh, Imam Khomeini rahmatullah alaih bertanya ya kepada Murtada Mutahari, menurutmu kira-kira berapa ayat dalam Al-Quran itu yang terkait dengan ekonomi? Eh, karena sebagian besar orang kemudian hanya menganggap Al-Quran itu sangat sedikit yang berbicara tentang hal seperti itu ya. Hmm. Tapi kemudian Murtada Mutahari itu mengeluarkan hampir 500 ayat yang sesungguhnya terkait dengan ekonomi ya. Artinya ini bagaimana mereka menggali ya. Dan kita melihat sekarang misalnya khususnya pada banyak sekali ilmu-ilmu yang sekarang ini berkembang di dunia Islam, di kampus-kampus Islam, tapi hampir kemudian ilmu-ilmu itu tidak pernah bersumber atau dari proses penggalian terhadap Al-Quran ini. Yang ada seringkali adalah ilmu-ilmu itu berasal dari pemikiran para pemikir Barat dan kemudian dijustifikasi dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini tentu adalah penghinaan ya menurut saya kepada Al-Quran ya. Pola seperti ini. Bahwa kita perlu meyakini dan menggali lebih jauh Al-Quran ini. Problem kita adalah karena kita sebenarnya tidak memahami dengan sangat mendalam Al-Quran itu, sehingga kita menganggap bahwa hal-hal seperti itu sebenarnya tidak ada di dalam Al-Quran ya. Atau kita Al-Quran hanya kitab kemudian terkait dengan fikih atau syariat ya. Padahal Al-Quran itu kan menjawab kemudian Hmm. persoalan-persoalan yang dihadapi manusia. Dan ada juga orang yang mengatakan bahwa segala sesuatu ada dalam Al-Quran. Tetapi bahwa itu didasarkan bukan pada penggalian kemudian Hmm. makna Al-Quran ya. Mereka hanya menggunakan kemudian ayat-ayat yang secara zohir untuk apa
menunjukkan kemudian penemuan-penemuan modern dan sebagainya ya. Ini pandangan yang disebut dengan Lukhailis. Kadang-kadang cocok-cocok logi juga ya. Oh itu peristiwa 11 September, saya pernah mendengar seorang ustadz ya berkata demikian. Peristiwa 11 September itu sudah ada di dalam Al-Quran pada surah At-Taubah misalnya ya. Dengan otak-atik dan sebagainya. Ini bukan seperti itu ya. Bahwa kita perlu menggali dalam makna yang dalam dari Al-Quran ini ya. Sehingga kita menemukan satu gagasan-gagasan yang luar biasa dari Al-Quran ini. Tentang banyak hal. Tentang problem-problem yang kita hadapi dalam kehidupan kita saat ini. Nah, dan ini yang kemudian kita harus sebenarnya kembali ya. Jadi kalau kita melihat saya seringkali berinteraksi dengan ulama-ulama yang luar biasa ya. Pemahaman mereka sangat dalam terhadap Al-Quran. Betapa menakjubkan kemudian. Saya lupa nama, ada seorang ahli Al-Quran. Kemudian ada seorang guru, ya, sang syekh ini, membawa murid-muridnya untuk berziarah kepada syekh ini yang ahli Al-Quran ini gitu. Dan mereka datang ke situ, kemudian syekh itu kemudian yang gurunya ini, guru dari murid-murid yang bawa itu mengatakan, tolong ajarkan murid-muridku ini tentang Al-Quran. Dan guru-gurunya itu syekh yang ahli Al-Quran ini membacakan satu ayat Al-Quran, kemudian menjelaskan ayat itu. Ternyata itu penjelasan yang sangat dalam. Kemudian syekh itu yang ahli Quran itu berkata lagi kepada ini gurunya itu, maukah kalian kemudian aku ajarkan tentang Al-Quran ini. Sehingga mereka sepakatlah selama 1 bulan itu setiap hari mereka mendatangi ahli Al-Quran ini. Dan setiap hari itu juga dia membaca ayat yang sama, tapi dengan penafsiran yang lebih dalam. Hari berikutnya, hari ketiga membaca ayat yang sama, tapi memberikan penafsiran yang lebih dalam lagi. Sampai pada hari ke-30 dia hanya membaca pada satu ayat, tetapi menghasilkan makna-makna yang luar biasa. Ini menunjukkan pada kita bahwa ya ada orang-orang yang mampu memahami Al-Quran ini dengan luar biasa. Nah, ketidakpercayaan kita pada Al-Quran ini karena kita tidak memahami Al-Quran dengan baik. Karena itulah Rasulullah mengatakan bahwa waqala Rasul, ini satu-satunya pengaduan Rasul ya, keluhan Rasul. Rasul tidak pernah mengeluh ya, dengan beragam derita dan sebagainya. Tapi ada satu keluhan Rasulullah yang kemudian dijadikan ayat Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada surah Al-Furqan ayat 30. Allah mengatakan waqala Rasul, dan Rasul berkata, ya Rabbi inna qaumi takhazu hadzal Qur'ana mahjura. Duhai Tuhan, sesungguhnya kaumku ini telah mensia-siakan Al-Quran ini. Itu keluhan Rasulullah SAW, baik kepada kita yang mungkin jarang membaca Al-Quran, maupun mereka para ulama yang para ilmuwan cendekiawan, tapi tidak pernah menggali hakikat makna-makna Al-Quran dan lebih percaya pada pengetahuan-pengetahuan yang dihasilkan oleh para ilmuwan cendekiawan non-muslim. Oh, Masya Allah. Baik, Ustaz, kita kembali lagi ke ini chatroom kita. Terima kasih nih ya, Musafir Hazirin sudah bergabung, Sameru Farah Malam juga bergabung, ada Siti Sopian yang bergabung. Ini dari Musafir Hazirin. Ini ingin meminta penjelasan tentang konsep baca kitabmu Iqra Kitabak yang dari Al-Isra 14 mengajarkan kesadaran bahwa setiap amal akan dipertanggungjawabkan langsung oleh diri sendiri. Apa kira-kira maknanya, Ustaz? Ya, itu kan kitabak itu menunjukkan kitab yang ada pada diri kita. Apa kitab yang ada pada diri kita? Tidak lain adalah hati kita. Kenapa? Ini ada penjelasan bahwa kitab itu gambaran sebenarnya dari tulisan-tulisan yang terkumpul padanya. Dari lembaran-lembaran yang berisikan tulisan-tulisan. Dan
seluruh tulisan-tulisan itu, seluruh proses tulisan-tulisan itu sebenarnya ada di hati kita. Jadi apa? Jadi itu menunjukkan kita sebenarnya eh, karena itu juga misalnya Mullah Sadra menggambarkan ya dalam eh, apa tafsirnya ya bahwa kelak nanti ketika kita dibagikan dengan Alkitab itu ya eh, itu tidak lain kemudian Allah tengah membukakan apa yang ada di hati kita karena semua hal tercantum dan tercatat di sana. Kita diperintahkan untuk membaca itu, artinya kita membaca diri kita kembali. Sabah ya, melakukan proses ya nantinya ya. Insya Allah. Oke, baik Bapak dan Ibu, tampaknya kita cukupkan dahulu untuk diskusi kita. Ustaz, barangkali ada closing dan doa. Al-Quran ini adalah kitab yang bersambung ya, antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita. Jadi ketika seseorang kemudian membaca Al-Quran, pada hakikatnya dia naik secara ruhania, terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi membaca Al-Quran itu di satu sisi dia akan mengantarkan ruhania kita menjadi lebih baik, dan di sisi lain setiap ayat-ayat Al-Quran yang kita baca itu kelak akan menjadi wujud-wujud yang menjadi saksi-saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna tilawatil Qur'an wa faqihna bihi warzuqna fi qulubina hubbal Qur'an wahsyurna bil Qur'an wahfasna bil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.